ajaran Alkitab yang ada di dalam firman Tuhan ini menyatakan dengan tegas bahwa 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan harus dilaksanakan. Salah satu perintah atau hukum Tuhan dari 10 perintah Tuhan ini menyatakan jangan kamu membunuh. Sangat jelas bahwa ketika seseorang melakukan pembunuhan kepada semua ciptaan Tuhan, apakah dia tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun sesama manusia, hukum ini dimaksudkan untuk itu. Jadi ketika kita melakukan pembunuhan, maka kita telah melanggar salah satu perintah atau hukum Tuhan. Di dalam buku Matius pasal 5 dinyatakan ayat yang ke-21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Firman Tuhan sangat jelas. Yang dimaksudkan dengan jangan membunuh bukan cuma kita menghabiskan nyawa, menghilangkan nyawa dari makhluk hidup yang Tuhan sudah ciptakan, apakah itu manusia, binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mereformasi hukum Tuhan tentang jangan membunuh. Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Matius 5 tadi ayat 22, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi ketika seseorang marah kepada siapa saja yang ada di sekitarnya, maka orang ini sebenarnya sudah melanggar hukum jangan membunuh yang dinyatakan oleh 10 hukum Allah itu. Oleh karena itu Yesus memberikan keterangan yang lebih lengkap lagi. Bagaimana kita bisa dikatakan membunuh? Ketika kita marah kepada saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, maka kita sudah melanggar perintah atau hukum Tuhan. Pada zaman Musa, orang yang melanggar hukum ketika dia membunuh, maka orang itu akan dihadapkan ke mahkamah agama. Bahkan lebih tinggi lagi, orang itu dikatakan harus diserahkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi hukum tentang jangan membunuh, ketika Yesus datang, dia katakan bahwa ketika seseorang marah kepada saudaranya, dia sudah melanggar hukum itu. Dia sudah membunuh saudaranya secara bertahap, pelan-pelan. Membunuh karakter orang, membunuh seseorang sehingga orang itu dia sakit, stres, dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan orang itu sudah melanggar hukum Tuhan, jangan membunuh. Bagi kita umat Tuhan, pengikut Kristus zaman sekarang, sudah diberitahukan tentang hal itu. Maka ketika kita menjalankan atau melakukan hal yang sama dengan memarahi saudara-saudara kita, apakah saudara-saudara yang berada di dalam rumah tangga, atau saudara-saudara seiman, atau tetangga-tetangga kita, ketika kita marah, artinya kita sudah melanggar hukum Tuhan. Pada zaman Musa, hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi pada zaman sekarang, tentu ada sebab akibat, hukum sebab akibat yang terjadi bagi seseorang yang marah kepada orang lain. Inilah satu perintah Tuhan yang perlu dipraktikkan pada saat-saat sekarang ini. Dan hukum sebab akibat akan berjalan terus, sebagaimana yang sudah dinyatakan juga oleh firman Tuhan. Itulah hukum tentang jangan membunuh yang perlu dijalankan sekarang ini bagi siapa saja yang mengaku umat Tuhan, pengikut
Kristus.